Ini ya anjir kita mau bikin acara lu pakai acara serupan lagi, bubarin tongkrongan banget ya gitu. Udah gue samperin, set, udah deh, minggir dulu deh gitu. Gue sama Danu nyamperin gitu, mbak gitu. Terus gue di kupingnya gini, sambil ngepel gini ya di depan palanya, Mbak kan lu kalau beneran kesurupan gue tonjokin ya, lu pasti gak ngerasa gue gituin. Gue bisikin gitu, ini kita udah ngeset, udah ngebooking tempat, lu datang kesurupan anjing, gue bilang gitu. Gue tonjok ya muka lo ya, bener. Kalau emang lo kesurupan, gue tonjok lo nggak berasa nih, gitu. Anjing. Wah, ini kedatangan tamu jauh nih ya. Maaf langsung gitu nih. Buat teman-teman yang lagi nonton nih, tamu saya jauh banget, jujur aja. Saking jauhnya kita 5 menit aja bisa. Nggak nyampe Pak. Nggak nyampe. 27 detik tadi. Iya. 30 langkah. Ngitungnya langkah ya. Studionya beneran gini doang. Kita sering banget ini ya papasan Bang Kemal mau ke musola dulu. Iya, betul. Iya, alhamdulillah. Tapi terima kasih loh karena studio kita di belakang Bang Kemal. Setiap siangnya kita bisa bertemu orang-orang keren. Orang-orang keren. Jadi kerjaan kita Malang Pak, di depan nyetop. Bang Cipeng mampir PMK. Oh, ada yang pas Tirta ya? Sering. Sama siapa lagi ya yang lu ada tuh Tirta, gue ingat. Oh, PMK di situ ya kata Tirta gitu. Oh iya Tir, gitu-gitu. Dan ini apa? Kadang-kadang ada tamu juga yang lu kan komika kemarin kan. Kaget gue, lu ngapain ada di sini Pon misalnya gitu. Oh, gue mau bintang tamu ini PMK gitu. Itu pasti Firza Logika main. Popon datang dong ya. Dia nemenin. Kayak lagi asisten ngumpul. dia. Enggak, bukan dia senior ya kan itu ya. Gue takut salah ngomong nih. Iya senior. Iya, berempat kalau nggak salah itu main. Sering lah anak-anak komika. Ya pokoknya teman-teman kalau mau bergabung bersama kami di Silicon Valley Kemang Timur ini ya. Silicon Valley. Isinya kontrakan semua. Bro, ekonomi kreatif Indonesia di sini, Bro. Iya, di Kemang Timur ini. Depan IO. Sebelah gua Audio Post. Bener. Depan gua PH Digital. Belakang gua lu. Ayo udah apa lagi? Seberang kita lagi yang punya rumah. yang ujung rumah saudaranya. Nah, Donald Trump tuh. Iya. Sama adiknya dah. Anjing. Terus habis itu musola juga punya keluarganya. Pokoknya di sini enak dah. Kan jadi waktu itu ada cerita lucu. Jadi kan gue tuh naik gokar kan. Pas naik gokar itu entah kenapa si orang drivernya ini dia itu punya tanah di Kemang juga. Istrinya orang Betawi, ini kan orang-orang Betawi kan rata-rata kan. Betawi lama gitu. Nah, dia bilang kayak gini, Mas Kemal emang di mana Kemang Timurnya? Dia bilang kalau saya di Mampang sini, tanah orang Betawi juga gitu. Biasa kita kenal-kenal lah saudara-saudara gitu. Oh, ada di Kemang Timur di Haji Mahmud gitu bener ya? Iya benar. Haji Mahmud gitu. Oh, saya tahu tuh yang punya tuh. Dia bilang gitu. Oh iya Pak, iya saya tahu itu. Itu dijual kan tanahnya. Iya. Itu udah berapa puluh tahun nggak laku-laku Bang. Itu benar. Lo tahu nggak alasannya apa? Bener. Jadi kita tuh pernah kedatangan ya. Kan tamu-tamu kita unik-unik ya, tanpa mengurangi rasa hormat gitu. Ada yang beneran sakti dalam tanda kutip gitu. Oh iya. Terus ada yang bisa melihat. Nah dites nih sama kameramen gue, emang anjing tuh orang. Mbak kok dari tadi diem-diem aja gitu. Coba dong Mbak ngeliat sekitaran kita. Katanya di atas kita tuh ada apa? Makhluk kayak naga gitu. Wah anjing. Naga, ada yang apa bukan naga ya? Dari tadi mata dia ke atas. Iya ke atas mulu kan. Ada apa sih Mbak? Ular kali. Kayak Mbak. ada ini Mas, monyet. Di sini emang ada monyet monyet gitu. Oh, terus. Dia bilang, ada penungguannya gitu ya, masa ada monyet gitu ya. Nah, kan kalau itu matanya dia kan. Nah, waktu ini dibangun ya, ini bukan yang menakut-nakuti Ken ya Ken ya, santai aja Ken. Ini kita udah tenang Ken, kita udah sering sholat Ken. Karena yang punya rumah dia ngomongnya lucu banget pas gue bilang gitu. Jadi kan kayaknya gue udah cerita juga kayaknya ya. Iya, jadi waktu kita bikin rumah ini masih kosongan, lihat pocong, Biske, Mbak Kunti, ada Pak di belakang ada Mbak Kunti. Gue cerita lah ke si punya rumah, bilang Pak ada kuntilanak ya di rumah ini gitu. Terus katanya si bapak, ya udahlah kita kan memang hidup berdampingan sama makhluk halus. Cuek. Kata Kemal rajin sholat, apa hubungannya? Gak ada hubungannya Pak. Maksudnya dia ngomong kayak kan rajin sholat ini masa keimanan terkikis cuma gara-gara ada kuntilanak sih gitu, maksud gue kayak nggak gitu sih konsepnya sih Pak. Tapi bener juga dia. Iya bener. Kan iman lu udah lumayan lah, religius. Gue sama si bapak lu itu apa yang bapak jaga... lu apa? Bapak lu. Oh yang jaga. Bapak lu aja. Yang jaga rumah. Mas Kino. Gue kan manggilnya Pak Kino. Yeah. Ya setiap hari dia lihat
laptop apa lihat handphone terus apa yang ditonton tuh ya? Iya. Ini. Lu nggak tahu? Nggak tahu gua. Oke, ada beberapa ini shortlist yang dia tonton. Iya, siap, Pertama. ini, siap. Pertama. dan ini tuh berkaitan dengan history YouTube yang sering dia tonton yang masih ketinggalan kalau pagi kita setel. Maaf ya kalau ada internal teman-teman ya. Tapi karena kita emang satu komplek Tapi asli. nggak apa-apa. Jadi gini, ini buat teman-teman Iya, juga nih iya, ya, iya. yang mungkin punya kantor atau punya tempat kreatif gitu, tapi nggak gede-gede banget. Iya. Biasanya tuh kita deket kan sama OB kita gitu, udah kayak keluarga sendiri. Nah, banyak banget perilaku yang dia tidak sadari yang kegap. Salah satunya nonton orang India telanjang. Nggak telanjang. Hampir. Teteh India. Oh gitu, hampir. Kan kita tahu ya. Itu salah satunya. Sama dia suka nonton ini sinetron Turki tapi tanpa subtitle. Jadi bahasa Turki full. Ngerti tuh. Udah. Asli. Ilmunya Gitu. tinggi tuh. Oh gitu ya. Iya, tapi Terus? dia jago bikin kopi, Pak. Asli. Oh iya. Kan Mas Kino kan. Iya. Dia bisa bikin kopi Americano. Sama Cappuccino. Americano. Dia tuh sempat jadi ini kalau Master Chef. kalau lo ngelihat episode PMK, Ah. episode PMK tuh pernah ada di outdoor situ tuh yang angkring. Oh iya, yang syuting angkringan. di bawah. Dia tuh jadi apa? Tukang angkringannya. Ah. Nah, kenapa kita udahin Konten setup itu, iya. Yang pertama, ribet. Yang kedua takut hujan. Yang ketiga, Oke. penonton gue udah nggak fokus lagi sama gue sama Danu yang dicariin dia. Istilahnya Mas Kino, tapi Mas Kino pas lagi syuting pernah dapat pengalaman horor tuh, Pak. Iya. Oh iya, kenapa dia? Kan dia pegang kipas tuh. Heeh. Kipas-kipas angkringan gitu. Oh iya, sate itu ya. Iya, pas dia mau ambil Hah? ngipasin bara, kipasnya mental. Anjing. Var, Asli. iya, Nggak ada beneran. angin, nggak ada apa. Nggak ada. Nah, lo tahu di situ mana ada angin. Oh iya benar. Ya. Semut banyak di situ, lo parkirnya di situ. Iya, semut banyak. Sama Ratatouille itu banyak tuh. Ratatouille tikus ya. Kipasnya terbang, Bro. Ada di YouTube kita tuh tayang tuh. Oh, tapi akhirnya itu memutuskan salah satunya yang nggak jadi lagi konten itu ya. Iya. Iya berani sih, lu termasuk berani sih bikin konten di situ, gua aja takut. Oh, yang lebih itu mah bukan yang di situ, Pak. Ah, yang, yang mana? yang di belakang sini justru. Itu yang tanah kosong yang belakang ini loh, petakan yang depan gua itu. Iya. Itu lebih serem lagi tuh. Atau ini pojokan. Pojok. Oh, sih. itu pojok ini, the best. rumah pojok kita ini ya. Ini ditonton gak sih sama Bapak? Iya. Enggak. Ini Kan, tonton ya. kita promosiin, Pak. Iya bagus, Iya, Pak bagus. Kino, aman. Iya. Iya, maksudnya kan kita dia sholatnya rajin loh. Oh, iya. Kan. Jelas. Mas Kemal sholat kita. Woi, siap, Pak. Siap gitu. Kalau gue bawa anak mau digendongin sama dia. Gua gak pernah gitu. digituin mah. Sama siapa ya? Lu. Ya, lu sih. Kenapa? Salah sendiri. Enggak, iya salah sendiri enggak mau ke masjid. Coba tes dulu. Iya, salah sendiri enggak Islam. Ya nggak apa-apa. Tapi kan gue setiap sama Bimo aja bercanda gitu. Woi Pak Bim, iya sholat pak. Udah pernah. Dia apal Udah pernah Al-Fatihah. lihat orang. Oh Al-Fatihah. Asal muasal gitu dulu. Temen gue nih Wongso nih, ada kan Wongso. Nggak tahu gue, nggak usah namanya nggak tahu. Ada teman gue gitu Iya, aja, Pak. Tapi namanya gue kasih tahu aja Oh, karena yaudah. dia mantannya Arafah si stand up komedian. Oh, oke. Iya, dia gitu juga pintu masuknya Al-Fatihah juga. Hati-hati lo Bim. Gak apa-apa Pak, hidayah kita gak ada yang pernah tahu. Iya makanya. Siapa tahu lo lama-lama jadi host Invipop. Kok jadi mesin K-pop? Iya nggak tahu. Apa? Ya, karena kan lu kan host Super Talk, ya kan dia host Invipop. Super Talk kan emang rata-rata kayaknya hostnya secara dosa banyak. Nggak jangan. Gue pukul loh. Kadang lah. Nah, itu Bukan. menyelamatkan uang. Jangan. Malgel. Nggak tapi maksudnya kan lu berdua tuh punya keahlian masing-masing lah. Kan lu sekarang jadi host Invipop nih. Iya, Gue sampai capek liat muka Danu kayak tiap hari anjing ada muka Anjir, Danu keren nih. banget. Tapi viewersnya ada. Gitu. banyak. Yang penting di Banyak. Instagram jalan. Iya. Instagram muter terus ya kan. Bener. Nah kalau lu kan terkenal sama dubbing gitu-gitulah Bim. Nah lu PMK sendiri udah berapa lama ya berarti total sekarang ya? 2019, 6 tahun sekarang berarti. Iya 6 tahun.
Pertemuannya gimana ya awalnya? Pertemuan adalah kabar. Jadi gini nih. Iya, pertemuannya adalah kabar. Kayak film Cina dulu. Kayak supporter lu Iya. lagi WD. Iya, pertemuan adalah kabar. Iya, jadi awalnya emang temenan lu berdua ya? Mas Danu deh coba yang jelasin. Awalnya PMK kita tuh dulu siaran sebenarnya Pak. Oh iya bener, lu Dulu penyiar ya berdua. Program kolaborasi Dagelan sama Indika FM waktu itu. Oke. Bertiga tuh kita sebenarnya sama salah satu partner kita juga. Nah, 6 bulan programnya beres. Audiensnya tuh pendengarnya pada nyariin kayak lu kita pengen dengerin lu di mana nih. Dan salah satu program yang rame itu program malam Jumatnya. Ya lu pernah cerita ada kejadian horor tuh ya pas kejadian malam Iya, Jumat. Apa tuh yang itu nelpon ya? banyak, itu Yang nelpon ya? Bukan WhatsApp. 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 Apa gimana waktu itu Bim? Yang WhatsApp itu Bim? Nah iya. Nah ini sebenarnya gimana ya? Kan kita juga nggak menampik ya, banyak teman-teman kita juga yang kok lo hari gini masih horor aja gitu. Cuman gue sama Danu tuh pernah punya pengalaman yang bukan gue sama Danu aja, bahkan di ruangan itu tuh banyak yang gimana nih cara ngejelasinnya pakai logika. Jadi kan kita waktu itu berinteraksinya pakai WhatsApp di radio. Jadi kita bacain lah. Dan itu tuh kita udah punya grup si teman-teman yang mendengarkan si program itu tuh setiap malam Jumat. Kalau nggak salah minggu lalunya dia bilang kayak saya mau main nih ke Jakarta gitu, ke studio lah. Oh ya udah nggak apa-apa, kita kan siaran kan harus serius ya. Gitu serius sekali kan. Iya, suaranya harus yang berat gitu ya. Beneran serem. Iwake gitu. Oh Iwake. Ya Iwake gitu kan zaman. Terima kasih Ustaz. Pokoknya berat lah gitu. Iya. Terus. Udah nih sampailah kita di Kamis minggu depannya lah gitu. Udah kita lagi siaran dan kita ada produser satu yang standby buat ngecek si WhatsApp itu gitu. Dia bilang ya kita udah sampai itu, saya udah sampai bilang gitu, saya udah di depan atau gimana lah kalimatnya gue. Narsumnya ya. Pokoknya bukan narsumnya dong, si pendengar kita ini. Pokoknya si pendengar ini tuh dari luar kota Pak. Iya. Dia tuh dari Surabaya kalau nggak Surabaya. salah. Gitu. Dia bilang di minggu sebelumnya, next week gue mau main ke studio dong. Nah karena kita biasa open, kalau buat pendengar yang pengen main ya silakan gitu. Gas aja. Pada datang bawa martabak, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi emang udah biasa. Nah pas hari itu dia bilang, saya udah di depan nih Mas, saya udah sampai gitu. Kita colek produser tuh si Dio gitu ya. Yuk udah di depan tuh orangnya, mbaknya. Oh Mbak. Oke. Ini kita sambil Cewek. siaran ya, ini kita sambil Iya, siaran. Sambil siaran nih. Order kayak gini nih. Gitu. Jam-jam berapa tuh? Jamnya? 9, setengah 9. Oh, Jam 9-an lah. Jam 9 malam ya? Kita kan jam 8 sampai 12 kan. Oke, waktu itu. iya. Iya. Terus yuk itu udah di depan. Oke, dia keluar. Saat ke depan ke ruang tunggu nggak ada, keluar ke pos satpam nggak ada, sampai nyebrang tuh ke tukang pecel. Nggak ada juga, balik lagi dia. Nggak ada nggak ada. Lah ini katanya udah nyampe dia. Coba chat lagi balas kan. Mbaknya nunggu di mana gitu. Terus dia balas lagi. Saya udah di dalam. Ini gitu. saya udah di studio. Udah di studio. Ini saya udah di studio. Terus kan kita langsung off airing dulu kali ya gitu. Atau gimana lah gitu kayak wah mati. Dites lah. Entah gimana pokoknya kayak dites halu nih gitu kan. Terus iya dibacain Pak satu-satu. Iya, dibacain waktu itu Mas Danu pakai t-shirt putih kan. Mas Bimo pakai topi terbalik. Kayak gitu-gitu Pak, dibacain Topi satu-satu. kebalik tuh. Detail ya. Kita langsung ngecek kan. Ini live streaming enggak? Karena biasanya kita suka live streaming juga di website Indika. Mati, live streaming mati. Stories hari itu ada yang naik enggak? Enggak ada. Anjing. Jadi gue gitu ya? jadi gue kayak anjing nih orang tahu dari mana ya? Gitu. Tapi endingnya gimana? Maksudnya kan tadi kan udah ngasih tahu nih dia ada dalam studio. Lu berdua endingnya gimana hari itu? Pastinya gue lupa cuman ya udah Ya Mbak udah, gitu ya udah gitu Oh aja. kalian biasa aja ya? Iya, kita ya udahin aja. Oh, oke. Oh ya oke Mbak. Mungkin beliau Mbak punya- atau Mas ya gue nggak tahu lah Mbak ya. Cewek dia. Mungkin dia punya kemampuan rogo sukmo atau apa kan kita nggak tahu. Iya, tapi masalahnya lu berdua emang bukan tipikal yang penakut gitu ya. Maksudnya sama yang mistis-mistis bukan yang takut gitu ya. Atau takut. Kalau Dias kan Dias Danar takut banget tuh. Gak bisa dia yang begitu-begitu. Beda sama Randika Jamil, sama Patra, sama gua kita biasa aja. Gak terlalu yang kalaupun ada kejadian gitu ya udah biasa. Kayak di apartemen gua sekarang itu tuh ini boleh ceritain gak ya? Sebenarnya boleh-boleh aja sih. Ya kan lu yang punya apartemen. Iya, Grace. tapi maksudnya ini ada yang bunuh diri di apartemen gua. Dan itu beberapa minggu yang lalu lah intinya gitu. Iya, loncat. Jadi ada orang pacaran, lu bayangin ada orang pacaran berdua berantem. Ada lapor warga di lantainya lantai 8 apa 9 gue lupa. Tapi warganya nih
Pak tolong security itu ada yang berantem nyaring banget sampai kedengaran banget lah di tetangga-tetangga. Datang securitynya, dia bilang pas dia buka pintu, Pak tek. Halo Pak, ini ada laporan dari warga katanya berantem. Udah nggak usah ikut campur gini-gini. Pokoknya intinya marah-marah. Selagi proses marah-marah si laki-laki ini dengan security, si ceweknya ke balkon lompat. Lu bayangin jadi berapa, Pak? lantai pokoknya kalau nggak 8 9 lah gitu. Tinggi banget itu. Nah jadi sehingga langsung meninggal di tempat. Ada videonya gue dikasih lihat sama warga sekitar gitu intinya, dikasih lihat ada grupnya lah gitu. Terus habis itu pas dia lompat itu gue langsung nanya, Pak perasaannya gimana ngeliat orang bunuh di depan mata gitu? Maksudnya ya saya sih ya udah aja sih Pak, maksudnya udah ikhlasin aja lah, maksudnya kaget sempat shock juga tapi ya udahlah gitu. Nah habis itu nggak lama gue bingung nggak ada police line, sekarang udah ada police line. Nah itu tuh gue tuh sering banget ke lantai UG karena jatuhnya tuh di lantai UG lah jatuhnya dia tuh persis kan. Bini gue ini kan rada sensitif ya, maksudnya dalam tanda kutip dia pernah kerasukan. Katanya pintunya lu punya six sense tuh pernah kerasukan. Katanya. Ya biasanya begitu. Biasanya gitu pintunya. Jadi makanya buat yang lagi nonton jangan suka so nantang. Buka mata batin lah atau apa, jangan. Lu jujur abis itu six sense lu kebuka tuh, katanya begitu. Nah bini gue tuh selama UG tuh merinding terus gitu-gitu kayak anjir gue merinding banget gitu. Nah abis itu besok-besok dia nggak berani ke UG sampai berapa minggu nggak berani, nggak berani ke UG. Padahal ada tempat gym di situ dia nggak berani. Nah bini gue sama dia tuh sama tipikal yang bukan bisa ngerasa tiba-tiba merinding terus nggak nyaman aja. Ya. Sementara gue Patra, Randika Jamil, Mas Dika kita kayak oh di sini ada apa? Kayak misalkan di rumah sebelah nih, misalkan rumah sebelah kan rada horor ya gitu. Tapi gue biasa aja. Karena gue nggak ada ketakutan kayak gitu-gitu. Nah, lu berdua kan ibaratnya sebagai podcaster genrenya horor gitu. Kalau gue pribadi, kalau gue nggak bukan passion gue dan gue nggak nyaman, apalagi gue penakut, misalnya gue sih nggak mau bikin gitu. Berarti kan lu berdua tipikal yang bukan penakut lah ya, dalam tanda kutip ya. Oh, beda nih. Oke. Penakut tidak penakut, percaya tidak percaya nih. Oh, iya, ada dua hal beda nih. Oh iya benar. Lu nyari yang mana nih? Nah, lo nyari yang Yang mana? penakutnya dulu deh. Penakut sebenarnya kalau dibilang penakut, kita berdua tuh bukan yang penakut gitu enggak, Pak. Sama yang gitu-gitu ya. Cuma Bukan kalau yang gitu, bukan yang gitu. yang dikit-dikit kabur atau apa gitu, enggak, biasa aja. Oke. Cuma kalau ngomongin tingkat sensitivitas, gue bisa bilang bahwa Bimo tuh jauh lebih sensitif dibanding gue. Jadi misalkan ketika kita baca cerita atau ke satu daerah, satu area, guanya merinding, itu berarti udah ini banget tuh. Udah Powernya udah Iya, berasa tuh. Iya, berasa tuh. Karena gue paling blow on ibaratnya, bener-bener Pernah lu nggak bisa dan ngerasain merinding. pernah. kan merinding tuh kan kayak tanda awal sense lo kayak aduh gua nggak nyaman gitulah. Oke, Nggak oke. usah bilang ada setan dulu deh gitu, Oh, iya, pinggirin oke. dulu gitu. Oke, oke. Tapi kayak merasakan kayak ih ada sesuatu yang abnormal nih gitu. Gitu. Makanya lu pernah ngerasain itu ya, maksudnya merinding. Pernah. Gue Pokoknya soalnya belum ada momen itu gue. Patokannya pokoknya kalau gue udah ketakutan, maksudnya udah merinding atau ngerasa nggak enak, gue nggak nyaman dah. Berarti itu tempat luar biasa tuh energinya, nggak enaknya gitu. Oke, tapi lu nggak takut. Maksudnya nggak yang ayo cabut bim nggak yang kayak gitu ya, tetap stay di situ. Pas kita penelusuran ke mall terbengkalai di Serpong, Oke. itu ada satu area yang kita tuh akhirnya nggak jadi masuk karena rasanya bener-bener nggak nyaman. Jadi kita explore tuh Pak, keliling-keliling, naik ke lantai 2. Jamnya Naik jam ke bawah. 12 jam 1 malam Iya, ada. jam 1. Jam 1. Iya, jam 1 pagi lah. Oke. Jam Terus 1 keliling-keliling. Nah, ada satu area di belakang lift di lantai dasar itu area kamar mandi gitu lah. wah, kita- caranya itu. Wah, itu mall udah mungkin 15 tahun kali ya kosong ya. Pas kita mau masuk ke area sana, itu ada perasaan ragu tiba-tiba kayaknya nggak usah dah. Rasanya tuh kayak lu gimana ya kalau digambarin ya? Kayak diginiin nih. Kayak lagi diteken gitu. Oh, lagi. Jadi lu kayak mundur. Iya. Kayaknya nggak usah deh. Gitu. Nah, kalau gua mau nanya lu, Iya. kan lu nggak takutan nih. Enggak takut Tapi lu percaya gak? Gua- Percaya atau nggak percaya gitu? Gue percaya, tapi kalau based on kan gue kadang-kadang ngecek ceramahnya ustadz-ustadz lah soal horor, soal hantu lah gitu. Beberapa ustadz tuh dia bilang bahwa sebenarnya hantu itu nggak ada menurut para ustadz ini ya. Yang gua tangkap, kalau salah benerin aja ya. Tapi intinya adalah hantu itu nggak ada.
arwah penasaran tuh nggak ada. Itu tuh jin yang nakut-nakutin kita. Iya, Jadi iya. bukan inilah. Nah, jin itu sendiri sebenarnya kalau kitanya secara nggak langsung tadi yang yang punya tanah nih ngomong kan rajin sholat Mas Kemal. Itu sebenarnya ada kolerasinya. Karena yang jin ini sebenarnya sama orang yang rajin beribadah juga nggak berani ngapa-ngapain juga. Iya. Iya, karena dia nggak bisa nyakitin kita juga. Dia cuma nakutin orang yang dalam tanda kutip mungkin imannya lemah lah gitu. Jadi dia bisa nakutin dari lewat jalur situ. Dan jinnya bukan jin yang muslim ya. Kan jin juga ada yang kafirnya juga ada kan. Iya. Yang murtad lah gitu. Makanya gua mikir bahwa kalaupun ada penampakan horor, gua nggak bilang itu arwah penasaran nggak apa. Tapi itu sebenarnya jin aja gitu. Dan itu ciptaan Tuhan juga lah. Makanya itu mindset gue yang bikin gue nggak takut Bim. Itunya doang kayak oh ya udahlah ini jin juga lah gitu. Gue muslim kok gitu. Kalau lu mau serang gue ya udah gue mah ada Tuhan gue. Intinya mah kayak gitulah. Makanya gue bisa berani. Nah ada kayak bini gue nggak percaya yang kayak gitu. Jadi karena mungkin dia punya pengalaman. Oke. Pernah kerasukan. Kita kan soal kerasukan aja kita nggak tahu nih kerasukan ini apa yang masukin tubuhnya orang tuh apanya gitu kan kita juga nggak tahu kan. Makanya pas ada Sarah Wijayanto kesini, gue mau ngomongin soal itu. Tapi gue nggak enak. Karena kan dia memang pekerjaannya dia adalah berhubungan sama horor kan. Kalau itu selama ini adalah bukan namanya bukan pocong, kuntilanak, tapi itu jin yang nakutin kita, ya udah jin mah sesama makhluk Allah aja sih. Gue jadinya biasa aja gitu Pak Bim intinya lah. Kalau Intinya. ini yang gue berdua sama Danu ya, Iya, karena kalau pengalaman kita masing-masing akan banyak banget nih dan Iya. berbeda banget luas. Iya. Intinya Iya. berdua dalam konteks kita lagi barengan lah gitu. Iya, Dan iya. ada dua kejadian sebenarnya. Yang pertama itu yang pas penelusuran, yang mana kita sebenarnya bukannya nggak percaya, tapi ya balik lagi kalau PMK kan ya tongkrongan yang ngebahas tentang horor gitu, tapi dibalut dengan komedi lah. Banyak banget gitu, enggak satu doang yang nggak masuk di logika gitu, kayak ini apa ya, ada jejak pak kayak bayi dan itu presisi banget gitu Itu di mall itu ya? di mall itu gitu. Oke, oke. Dan kayaknya kalau gua pribadi, gua habis ngelewat sini tadi nggak ada nih gitu. Dan itu tuh jejak basah kayak baru dilangkahin berapa. Iya, baru berapa menit lah Dan gitu. sebelahnya tuh rongsok-rongsok gitu. Jadi Anjir. itu area kan kosong ya, kayak lorong gede kosong gitu pak, dan berdebu banget kan. Dan di tebel. lantai atas lagi. lantai paling atas. Paling ya? atas Iya itu. lantai paling atas tuh. Oke. Pas kita tuh nyari-nyari spot sebenarnya buat menceritakan ngebacain cerita horor di daerah itu di mall itu. Oke. Sebutin aja nanti gue sensor sama Ken. Nah, mallnya apa namanya? Kagak usah, nanti kan ada di PMK. Oh, Coba aja iya. cari aja di PMK. Oh, Tayang kok ada. Oh tayang udah tayang Tayang, ya. tayang, Oke, tayang. terus. Nah, pas kita lagi nyari spot itu kan otomatis kita ngeliat ke bawah kan, di mana yang datar, yang kira-kira kita bisa gelar tikar. Oke. Tiba-tiba ada itu jejak balita. Kalau jejak si gundul kan kita masih Apalagi pas party makan kecubung tuh kan lucu banget tuh. Naik genteng. Mbak ini gitu. Jejak si gundul. Anjing. Iya. Karena tadi tuh maksudnya datar tuh bukan berarti datar gitu ya. Karena kan itu memang lantai. Karena udah banyak yang kerowak, terus udah banyak beling-beling gitu loh. Iya, Oh, iya, banyak lantai yang ngangkat Banyak masalahnya. lantai yang ngangkat. Tapi gitu. ada jejak balita di situ. Iya, balita lah. Oh, oke. Dan beneran baru. Baru jejak basah. Kagak mungkin kayak Oke. lu dilukis ngapain ngelukis di sini sih gitu. Nah, terus kalau masalah yang kesurupan gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya gue sama Danu agak nggak bisa meremehkan juga karena kita kan ada di ranah sini juga. Cuman kayak coba yuk kita tes nih bener kesurupan apa enggak waktu itu. Jadi kita pernah ada ngopi di daerah Kemang Timur juga waktu itu. Di sini juga nih terus kita lagi ngumpul-ngumpul gitu rame ya, bikin gathering gitulah ceritanya. Pak Kino juga tuh yang bikin kopi. Kagak. Belum ada itu. Pak Kino belum lahir. Oh, kirain Pak Kino yang bikinin kopi tadi. Bukan. Oke, terus. Ada satu keluarga lah gitu. Jadi ada ibu, bapak, anak dan ada babysitternya atau ada neninya. Nah, entah kenapa neninya tiba-tiba kesurupan gitu pak. Oh gitu. Terus gue sama ada, aduh kesurupan lagi, kita mau acara nongkrong nih orang kesurupan dah. Wah tuh banyak tuh teman-teman yang langsung masang murota lah di samping kupingnya. Ada yang mencet, Jempol kaki. Iya. Ada yang ngasih air lah apa segala macam. Tapi maaf Pak Bim, potong. Itu jempol kaki itu emang sepengaruh itu? Emang bener? Maksudnya ada ilmunya apa kepercayaan aja? Wah gue nggak tahu. Kalau di agama sih ada sih. Oh ada ya? Iya. Oke, Jadi yaudah. itu titik masuk dan keluarnya katanya. Oke, lanjut lagi. Nah, udah itu gua sama Danu kan agak di pinggiran gitu ya.
ini orang gimana ya anjir, kita mau bikin acara lu pakai acara serupan lagi, bubarin tongkrongan banget ya gitu. Udah gue samperin, set, udah deh, minggir dulu deh gitu. Gue sama Danu nyamperin gitu, mbak-mbak gitu. Terus gue di kupingnya gini, sambil ngepel gini ya di depan palanya, Mbak kan lu kalau beneran kesurupan gue tonjokin ya, lu pasti gak ngerasa gue gituin. Gue bisikin gitu, ini kita udah ngeset, udah ngebooking tempat, lu datang kesurupan anjing, gue bilang gitu. Gue tonjok ya muka lo ya, bener. Kalau emang lo kesurupan, gue tonjok lo nggak berasa nih, gitu. Anjing. Iya bener juga cara ngetesnya gitu ya. Tapi orang-orang gue suruh minggir dulu tuh. Oh iya. Bener, gue tonjok lo anjing lo, gue gitu gue kata-katain kan. Bener ya, bener nih gue tonjok 1, 2 gitu terus. Balik sadar. Terus abis itu gue jadi yang ambil air. Anjing. Dan nih udah enakan gitu. Nggak, udah enakan nih. Tapi diulangin anjir, terus gue sama Danu ke Alfamart waktu itu. Pas balik begitu lagi dia. Begitu lagi. Oh udah gue cekek abis itu. Kan gue bilang gak bercanda nih. Anjing orang cari masalah lu. Terus gue cekek kan gue udah bilang anjing lu berulah lagi lo gitu. Masalahnya sering apa ya, orang tuh ini pura-pura Pak. Oh ya kalau Caper. karena ada Biasanya lu tuh berdua gitu ya. Kagak juga, kagak. Mungkin ya gue nggak tahu ya dia punya problem apa gitu. Cuma yang sering kita temukan adalah orang-orang yang gampang kesurupan. Ini adalah orang-orang yang kesepian. Hah? Fakta menarik tuh. Maksudnya Iya. Nah, Butuh perhatian. Iya. Heeh, terus Butuh apa ya? Butuh atensi sekitar gitu. jadi oke, PMK oke. tuh bukan nggak pure horror ya gitu. Gue sama Danu bukan praktisi gitu, Iya, bukan apa. Tapi kita nggak melulu untuk kayak Mengamini. mengamini. Tapi kalau ada kejadian ya kita bukan langsung yang menanggapi, karena bahaya juga Pak. Kalau tiba-tiba ada suara gitu, cuman kucing gitu. Kalau tiba-tiba itu tanda ada yang masuk atau yang gimana kan kita nggak tahu gitu. Jadi oh ya udah nih ada gitu. Tapi kalau misalnya ada cerita atau ada sesuatu yang menurut kita enggak nih, masuk akal enggak ya, nih iya. gitu, maksudnya ngarang lu gitu. Ya kalau nggak masuk akal kan semua hal yang gaib nggak masuk akal Pak. Betul. Iya bener. Tapi kalau yang kesurupan nih ada atensi. Ini kayaknya ngarang nih ya gitu, kelihatan Iya. acting ya. Gitu. Jadi ya kita ya kayak kita nongkrong gini aja sebenarnya tuh PMK gitu, kayaknya bukan deh, nggak mungkin kayak begini nih gitu. Oh, makanya ngetes kesurupan kadang-kadang bisa juga kayak cara lu gitu, gue tampol. Maksudnya, Pak Ustadz, tar dulu Pak Ustadz. Gitu. Lu maju dah tuh. Iya. Pak Ustadz, ada yang kesurupan mal. Oh iya bentar Pak Ustadz. Pak Ustadz standby dulu di belakang. Gue tampol. Tapi lu udah gini aja gitu. Kalau enggak lu sentuh-sentuh suruh aja. buka mulut aja. Oh, buka mulut. Gue lupa yang pertama tuh gue telanjangin, gue bilang gitu. Oh, lu telanjangin lu. Apa yang kedua baru dipukul. Sorry salah gitu. Oh, iya, Karena iya, kan 2 iya. kali, yang kedua tuh gue cekek, gue pukul lo. Yang pertama tuh gue buka baju lo ya, gue bilang gitu. Kalau iya masuk kalau lu bohong-bohong nih, gue buka nih ya. Iya, kalau yang kesurupan, Kalau yang kesurupan lu nggak ngaruh nih. Iya, gitu. gitu. Cuek. Ya pokoknya tempelin aja lah sesuatu yang bikin dia kayaknya kalau dia sadar kan nggak mungkin Mau. ini kan. Gak akan mau ya. Dia tempel aja gunting pipinya. Baret nih muka nih. Baret nih. Baret lu kalau bohong baret nih. Kalau bener coba bahasa Sunda. Ayo. Toh ya bener. Ternyata orang Sunda ya. Kan biasanya gitu kan kalau hantu kan kumaha ieu teh atau enggak bahasa Jawa kan. Laupo gitu kan. Nah, maksudnya kalau dia tes dulu. Kalau lu emang kerasukan coba bahasa Jawa. Ayo. Tapi Tes aja dulu. ada beberapa cerita yang masuk ke kita, kesurupan hantu gagu juga ada Pak. Oh jadi diem. Jadi susah diajak komunikasinya. Coba gimana? Bob. Nah, gitu. Jadi susah diajak komunikasi. Kamu siapa? Anjing gue suruh nyontohin lagi. anjing. Boy. Boboiboy lagi. Kan ya kadang-kadang ada hewan-hewan juga. Nah, ini baru mau gue omongin. Nah, Iya. ini tuh baru ya belum lama lah kita selalu bilang dan tanya ke teman Kliwon. Coba menurut lo, yang lo tahu kesurupan hewan apa aja? Macan berarti kan. Macan. Aing macan. Terus Belalang ada. Gak tau gue cuma macan. Apalagi macan dong gue tahu. Pokoknya monyet, iya Ular. monyet, ular, macan, monyet, ular itu dong gue tahu 3. Nah, kesurupan area Paima gimana lo? Kenceng. Iya kan kayak Kesurupan kukang. Nah, lambat. Slow mo. Tiba-tiba gue tampol lu. iya.
Juara udah ditampol-tampol. Gak apa-apa. Anjir kesurupan aman kok begini kayak slot gini anjir. Iya pantomime gitu Iya. slow-mo. Kesurupan undur-undur gitu. Wah. Kesurupan kepiting tiba-tiba. Iya kan? Kenapa kamennya 2 itu ya? Iya, masa kenapa macan, kenapa monyet gitu. Kenapa nggak variatif sih jin-jin di dunia sana tuh? Iya mungkin ya Menyerupai hewan. untuk menakutinya ya. Iya. Ya tapi mungkin yang nonton juga mungkin ada yang kayak gini, Bang, jangan nyepelin kerasukan karena keluarga gue mungkin ada yang lewat gara-gara kerasukan, mungkin ada. Kan kita nggak tahu. Tapi emang faktanya sejauh ini bini gue termasuk orang yang kerasukan. Pas gue nanya gimana sensasinya kerasukan tuh apa, nggak tahu. Tiba-tiba blackout terus kebangun udah dikerubungin orang aja. Berarti kan kalau posisi kayak bini gue lu tampol kagak berasa. Intinya begitu. Betul. Intinya Itu yang kesurupan beneran. Gak usah iya. gini loh. Kehilangan kesadaran. Di sini juga pernah Pak. Oke. Makanya tadi gue bilang kita tuh nggak pernah langsung menyepelekan ketika ada sesuatu suara ataupun apa yang langsung kita logikakan tuh. Ntar dulu deh gitu. Kita telah dulu masing-masing. Orang kadang gue nggak ngerasa Danu yang ngerasa atau kebalikannya. Tapi gue udah punya kayak momen-momen yang anjir nih Danu ngerasa nih gitu. Entah toleh-tolehannya atau apa. Kita pernah Pak ada yang kesurupan di situ di dalam. Tapi kru lu apa? Enggak, tamu. Orang tamu. Nah, habis itu ya udah sama suaminya kan waktu itu. Ya udah suaminya aja Mbak gitu. Suaminya aja Mas ini yang iniin gitu. Oh. Gitu. Memang tidak bisa disepelekan gitu. Jadi waktu itu yang lagi cerita tuh tamu kita. Nah, yang berdua nih Cewek itu pasangan ya? ini. Oh enggak. Tamu kita tuh cowok waktu itu. Oh iya benar. Nah, Iya, cowok ya. yang kesurupan tuh adalah pendengar kita. Jadi pendengar kita nih pasangan lah. Mereka pengen dengerin, pengen nonton gitu. Nah, pas dengerin ceritanya tamu kita, kan salah satu sosok disebut. Sosok nih Salah sosok satu hantunya. sosok hantu atau jin yang ada dalam ceritanya dia tuh disebut datang ke studio, Anjing. nempel ke sini, nempel ke Si cewek itu. ke pendengar kita. Langsung dibawa ke ruang operator, nangis di situ, Pak. Nah itu lu tampol beneran nggak? Kagak ditampol. Nggak, maksudnya kalau tes lu tampol. Itu mah kayaknya beneran itu ya kerasukan ya. Takut gue yang tampol balik Pak. Iya soalnya kayaknya powernya lebih gedean dia. Iya. Bener. Oke, jadi dibawa tuh ke ruang operator, Iya. nangis tuh terus. Akhirnya di apa sih? Ya diritualin sama suaminya lah. Ada Lepas kok sendiri. bisa suaminya yang ritualin? Ngerti dia emang berarti. Jadi si istrinya ini emang beberapa kali tuh kayak gitu. Ketika ada cerita yang bener-bener real, itu dia suka nyampe ininya, energinya, atau bahkan sosoknya tuh hadir dan dia bisa lihat gitu. Katanya demikian. Katanya begitu. Anjing, serem banget. Yang kalau kemarin tamu lu yang lagi gue tanya supir ambulan ya, ada supir ambulan kemana ya? Ya, lu kenapa lu undang tuh? Gue penasaran juga. Itu kan gue nanya, tamunya PMK ya Pak? Iya. Kenapa Pak? Ada cerita horor. Terus dia bilang, bukan cerita horor sih Pak. Terus apa? Saya supir ambulan. Gue langsung yang, dalam hati gue itu segudang cerita aneh. Maksudnya cerita yang gak masuk akal ada di dia tuh. Bener. Emang udah lu interview, udah tayang belum ya? Satu udah ada. Satu udah pernah. Udah pernah. Oke. Supir ambulan itu cukup epic juga tuh ceritanya. Kenapa dia? Supir ambulan itu kenapa? Gue penasaran juga tuh karena pas gue bilang saya supir ambulan Mas. Gue dalam hati gue jiwa interview gue gede gitu kayak wah kayaknya menarik banget ceritanya. Iya pasti menarik. Lebih menarik mana nih? Hah? Supir ambulan atau cleaning service rumah sakit? Wah anjing. Cleaning service Yang rumah shift sakit. malam Wah. di ICU dan deket kamar jenazah dan satu lain-lain. lagi. Apa? Oh sama Forensik. Wah, Anjing. itu seru tuh. Forensik yang biasanya izin ya teman-teman, maksudnya kayak ngumpulin apa Bekas-bekas tulang belulang. bekas apa kalau kececer Mengidentifikasi mayat gitu. Oh iya. Nah dari tiga itu yang paling serem mana cerita yang di PMK? Forensik apa cleaning service? Ini Yang mana? ini serem juga sama kayak lidah nih sebenarnya nih. Oke, menurut oke, gua. oke. Karena menurut masing-masing persepsi ini beda-beda gitu. Cuman kalau gua sama Danu punya sense yang agak sama nih buat masalah serem. Oke. Ketika tuh kita di dalam studio tiba-tiba kayak gitu, beda gitu kayak ada di gimana ngejelasin, kita nggak bisa ngejelasin sih. Iya harus ngerasain Nyampe. langsung iya. Itu yang cleaning service rumah sakit sih yang belum lama ini tuh. Oke terus. Wah, epic banget itu ceritanya juga tuh. Kan yang paling seremnya apa ya ceritanya? Satu cerita. Singkat aja ya. Iya. Jadi ini rumah sakit cukup tua lah di Jakarta. Oh di Jakarta ya rumah sakitnya? Swasta Oke. ya, swasta Oke, cukup oke. tua gitu, terkenal lah gitu. Dia shift malam, anak baru. Jadi intinya dia malam-malam tuh di
selasar gitu, ketemu sama ibu-ibu lah. Oke. Nah sebelumnya dia itu memang lagi ngerjain di gedung, let's say gedung C gitu. 1, 2, 3, 4, 5 lantai, cuman yang difungsikan 1, 2, 3. Nah dia itu sering banget tidur di area kamar mandi atau di kamar mandi di lantai 3 ini. Kalau dia shift pagi ngantuk, makanya dia selalu ngebersihin. Sering istirahat di situ. Sering istirahat di situ lah. Gitu, dan dia sering nemuin rambut-rambut lah gitu, gumpalan rambut. Cuman dia nggak berpikir apa-apa. Oh kan ini juga sering dipakai keluarga pasien kalau misalnya lagi nunggu pasien, karena di situ tuh ruangannya ICU tuh, gitu. Oh ya udah. Nah malam itu dia ketemu ibu-ibu menurut penuturannya. Terus dia bilang, Mas cleaning service ya, gitu. Oh iya Bu, gitu. Udah dibersihin belum gitu ya? Udah dibersihin belum lantai? Bukan lantai ya? Enggak, ya? si ibu-ibu ini tuh minta ke masnya, Mas, Tolong bersihin. tolong bersihin lantai 3. Tolong bersihin lantai 3 dong. Dia ngomong gitu doang. Lantai 3 aja Iya, gitu. dia cuma Yeah. ngomong gitu doang, tolong bersihin lantai 3. Oke. Udah. Sebagai cleaning service yang berdedikasi tinggi gitu ya. Iya dong. Kan dia langsung, oh siap Bu gitu. Gak berpikir apa-apa tuh. Langsung naik. Langsung naik gitu. Takut-takut dia misteri guys atau apa gitu kan. Saat pas ngebuka dia nggak tahu ya kalau itu udah kosong ya, nggak nyadar ya intinya ya. Apanya udah kosong? Apanya udah kosong? Lantainya. Jadi pas lift kebuka, kan dia masih dengan gua harus bersihin nih lantai 3 nih gitu. Cleaning service baru kan. Dia maju sekitar 2 meter 3 meter dari lift gitu. Bawa troli kan. Liftnya ketutup. Terus dia baru nggak, lah kok gelap ya, lah kok lantai kok gue kesini gitu ke lantai 3 ini ya, kan ini lantai 3 kosong gitu. Lo pernah punya momen gak sih kalau disuruh orang tuh, oh ya siapa gitu, lo jalan-jalan kayak ngapain gue disuruh dia ya gitu. Nah dia tuh baru nggak gitu. Nah pas dia lagi mau balik badan ada suara, Mas udah dibersihin belum? Itu sosok kuntilanak di belakang dia terbang, Pak, di depan pintu lift gitu. Anjing. Itu wah. Dia ngetawain. Mas, udah dibersihin belum? Gitu. Anjing. Gue kebayang itunya lagi visualnya. Nah itu kan. Iya. Nah gua kenapa lebih nyampe, karena emak gua pernah dirawat di gedung itu. Oh di rumah sakit itu? Di rumah sakit itu. Tapi bukan lantai itu kan? Gua nggak tahu, lupa. Pokoknya gedung itu cuma 5 lantai tuh. Pernah dirawat di situ, dan gua waktu itu masih SMP. Nyokap gue tuh Nggak, kasih tahu rumah sakit itu nanti disensor. Namanya apa? Rumah sakit apa? Oke, ya rumah udah. sakit Belanda. Iya, oke, terus. Di lantai itu nyokap gue tuh ya habis yang cukup heavy lah perawatannya gitu lah. Akhirnya di transitin dulu di situ. Sebagai anak cowok pertama, gue bilang, Bu, malam ini Mas Bimo temenin tidur ya. Nggak usah Mas, gitu kan. Udah kamu di rumah aja nemenin bapak, kan besok libur Bu, gitu. Ya udah, bawa tiker ya Mas dari rumah. Ya udah, gue naik mikrolet tuh, nyampe lah gue jam 8 malam di sana. Nah, ruangannya udah gelap. Nah, nyokap gue itu kaki-kakian tuh sama satu ibu-ibu di depannya dia. Iya. Udah biasa lah gitu, Bu, gitu. Oh iya. Nah udah gelar tiker, gue mainan HP waktu itu, HP juga masih mainan snack gue. Set ngobrol-ngobrol sama ibu, infusan nyokap gue 2 gitu. Jam 10-an, jam setengah 11, jam setengah 12, nyokap gue tidur, gue nggak tahu. Intinya gue, Bu, udah tidur nih. Sama kayak si cleaning service tadi, gue nggak nyadar kalau udah jam 11-an setengah 12. Apa yang gue lakukan? Gue pulang ke rumah. Katanya mau nemenin emak. Nemenin. Terus Keadaan. gue lipet tikernya, terus gue selimutin nyokap gue tarik tirainya, terus gue, Bu, Mas Bimo pulang. Terus gue cabut lagi. Anak anjing. Gak ada hormat. Kalau di film gak jelas anak anjing. Gak ada. Oh nah, takut ya? Iya. Terus. Besoknya ya gue siang balik lah ke sana sama bokap gue. Set. Nah, Bu, kamu tuh pulang nggak bilang-bilang gitu. Dikirain kemana gitu. Ya Bu, soalnya dingin banget, gue bilang gitu. Kan ada selimut. Anjing, gue lupa alasannya. kan ada selimut gitu. Terus gue nanya, lo kok jadi sendiri Bu gitu.
Iya jam 3:30 tadi yang depan meninggal. Untung lu pulang. Untung pulang. Ada benar. untungnya juga Bukan, tuh pulang. ini- Kesel banget sebagai anak gue, kegagalan gue salah satunya di situ tuh. Ya, ini udah bukan durhaka ya teman-teman, tapi feeling feeling bener ternyata dipanggil ya depannya ya. Terus nyokap gue itu ibu takut banget gitu karena Oh. pas nyokap tidur tuh katanya mbak gitu. Oh, minta tolong. Minta tolong kayaknya kesakitan atau gimana gitu loh mbak. Sakaratul maut ya. Gue nggak tahu di Iya situ. kayaknya sakaratul maut jatuhnya iya ya. Nah pas tahu nyokap gue kan masih setengah tidur gitu terus rame suster gitu subuh Hmm. jam 4:30 jam 5 gitu digotong udah ditutupin gitu. Oh gitu. Itu kan harusnya nyokap gue kan gue temenin ya di situ ya. Itu. Berarti kan momen itu nyokap lu sendirian tuh. Iya. Tapi nggak kebangun kan dia? Atau kedengeran ya pas mbak Iya kan itu ya. sayup-sayup terus kan pas rame-rame gitu kan Oh. kebangun dong dan udah buat ibu-ibu kan udah bangun tuh jam segitu biasanya jam 4:30 tuh udah bangun tuh buat ibu-ibu tuh. Nah itu pas lagi dirapihin gitu. Ya Nah. soalnya kenapa? Kita sudah hadirkan ibunya Bimo. Bukan dong. Bukan dong. Bukan dong. jangan. Tampar gue. Iya. Ditampar Tetap kuntilanak tenggorok tadi. Masa dibersihin belum? Itu paling serem banget pak. Iya serem banget Lantai secara itu serem visual. banget. Tapi memang kalau balik lagi ke posisi orang meninggal ya kan beberapa kali juga kita pasti pernah melayat lah ya. Maksudnya melayat yang posisinya mayatnya masih ada di depan kita. Kayak kita masih belum dikubur lah gitu. Emang kadang-kadang tuh di beberapa kali acara ibaratnya dalam tanda kutip ini belum dikuburin nih. Setiap kali gue datang ke rumahnya siapa, emang sensasi itu ada sih. Maksudnya sensasi yang kayak ini orang baru meninggal depan kita gitu. Dan dia mayatnya baru ditutupin gitu dong, udah dikasih kapas gitu tapi baru ditutupin doang. Kadang-kadang emang rasa merinding itu ada sih. Makanya momen ketika nyokap lu itu melihat dia meninggal terus habis itu mbak itu kan kayaknya lagi sakaratul maut. Itu tuh sensasinya tuh gue yakin ada sesuatu yang ngerasa ke nyokap lu gitu Bim. Yang langsung kayak anjir ini meninggal bener-bener situasinya meninggalnya depan gua gitu. Pasti ada tuh. Kalau kata nyokap gue kan nyokap gue nggak cuma sehari ya di situ, 2 hari atau 3 hari gitu. Dia tuh setiap malam selalu ngobrol gitu loh, walaupun kaki-kakian gitu. Iya, Jadi kayak koneksinya udah kebangun lah kita sesama pasien di sini gitu Mbak. Ya udah yuk kita tidur, aku tidur dulu ya kayak gitu ibu-ibu gitu kan. Nah di malam itu kan ada gue. Nah si nyokap gue tuh kagak ngobrol sama dia gitu. Malam itu ya. itu. Kamarnya tuh berapa pasien sih berarti? Iya. 6 ya? Apa 4? Gue lupa ya 4 kali ya. Ya cuma tutup tirai dong kan. Tutup-tutup. Kayak soalnya itu kayak ruang transit gitu loh kalau habis operasi atau habis apa gitu. Bukan ruang rawat inap bukan. bukan ranah. Bukan. Oh jadi sebenarnya malaikatnya lu berarti Bim, karena dia tiba-tiba karena ada lu jadi nggak ngobrol meninggal. Coba kalau lu nggak datang masih hidup mungkin. Masih hidup. Ya udah lu kesana lagi. Sekarang ceki. Gitu. Nggak lu bayangin meninggalnya pas lu datang. Berarti kan dia either datang nih malaikat gua. Gue gak berani ngomong lagi. Maksudnya kan momennya pas dia sendiri doang datang. Iya maksudnya gue kan coba usnuzon aja. Nggak tapi lu berdua nggak pernah interview orang mati suri nggak pernah ya? Gue juga termasuk orang yang penasaran tuh sama yang mati suri gitu. Nggak pernah ada nggak tamu lu yang mati suri cerita? Apa yang dia rasakan ketika mati suri gitu? Siapa ya? Pernah waktu itu jadi tamu. Ada. Yang dia akhirnya lebih mengenal Tuhan ya. Maksudnya Oh iya, itu Iya kan? si brother. Oh Itu iya. kan yang Mati suri ya? lawyer. iya. Itu kan Teman mati kita suri. lawyer. Mati suri. Mati suri dia pas SMA. Berapa lama tapi mati surinya tuh Jam ya. jam-jaman doang. Oh enggak, berapa lama ya lupa gue. Pokoknya dia tadinya tuh ya nggak taat agama lah pak. Oh bandel. Bandelnya anak SMA gimana sih? Iya, Nah akhirnya kecelakaan ya, jatuh ya. Ya kayak Jatuh gitu. kayak kepala belakangnya lah gitu. Insiden lah, ada sebuah Iya. insiden lah. Oke. Akhirnya koma, terus sempet henti jantung. Jadi ibaratnya udah dinyatakan nggak ada nih berpulang. Meninggal, iya. Tapi berapa jam gue lupa banget. Tapi ada di Spotify bisa didengerin. Dia balik lagi pak, hidup lagi gitu. Dan selama dia nggak ada, itu visualisasi yang dia lihat tuh beneran kayak orang-orang yang kalau cerita dia pas mati suri itu diajak ngeliat macam-macam gitu loh. Oh iya diajak tur lah dalam tanda kutip ya diajak bahasanya. tur. Oh gitu. Emang bener itu berarti cerita gitu-gitu ya. Maksudnya diajak tur itu kan gua kira kayak ini mah kayaknya apa ada-adain dong cerita gitu. Tapi kalau based on cerita dia emang bener-bener iya maksudnya kan kita nggak tahu cerita itu real atau enggak kan. Kita kan nggak tahu, nggak bisa ngebuktiin juga gitu. Tapi rata-rata emang kalau yang mati suri yang gua denger diajak tur itu bener. Makanya gua selalu tur. Berarti pas lu bilang temen lu aja diajak tur, berarti kayaknya memang
kayak gitu semuanya kalau mati suri ya. Jadi mungkin dikasih kesempatan kali ya. Maksudnya orang-orang yang mati suri itu kan orang-orang yang terpilih ya. Maksudnya dikasih kesempatan lagi untuk entah menebus, entah kemudian dia jadi jalur dakwahnya dia. Lewat pekerjaan dan lain-lain gitu. Jadi kalau yang dia dialamin adalah dia ketemu sosok Tuhannya dia lah. Gitu dikasih tahu kalau ini belum saatnya buat kamu. Kamu balik lagi. Ibaratnya disuruh balik lah. Dianterin lagi gitu. Habis itu yang sering dia lakukan selain ibadah tuh dia sering ngambil pekerjaan pro bono gitu. Tanpa dibayar. Gitu. Buat bantu orang gitu. Oh, semenjak itu ya. Iya itu ya. Nah, dan beberapa kali ini sebenarnya di depan situ sih. Tanya aja si Bu Agnes. Jadi pas abis ngurusin mau jalan nih. Mau jalan ngurusin, tiba-tiba kacamatanya trek gitu. Kayak aduh anjing retak lagi. Nah, terus dia bilang, "Mas nih kayak gini-gini nih, Mas. Setiap gua mau ketemu lawyer tandingan atau gua mau sidang, pasti ada aja. Entah mobil gua diserempet atau pokoknya yang unlogic gitu loh. Kalau itu di teras itu waktu itu tiba-tiba krek gitu. Lah kan kacamata gua kayak gini gitu. Dia pernah cerita. Itu kenapa? Maksudnya letak kacamata gua kayak gini tuh maksudnya? Nggak tahu, nggak orang lagi ngobrol sama, nggak enak gua ngomongin. Jadi indikasinya adalah ini dari lawan kasusnya dia. Jadi kan kita nggak bisa nyerang secara fisik nih. Kalau udah ngomongin persidangan dengan proyek yang puluhan miliar, ratusan miliar kan, lu nggak bisa tembak aja lawyer gitu, nggak bisa kan. Akhirnya lewat jalur-jalur belakang semua Pak. Jalur-jalur goib gitu. Dan beberapa case dia cerita ya, di ruang kerja bokapnya atau dia waktu itu ya, itu kertas bisa tiba-tiba kebakar. Ih, anjing kayak di film-film. Iya. Visualnya Iya, tiba-tiba kebakar. Dia bisa ketemu lawyer Tom Lembong. Nggak, Tom Lembong udah keluar tapi ya bebas. Udah bebas lawannya tiba-tiba kan. Lucu kan, juga itu kasusnya Tom Lembong. Kan gue cuma punchline tipis aja. Gak usah lucu juga tuh. Lucu doang. Oh iya. Menarik maksudnya. Menarik ya. Oh jadi gitu ya. Jadi maksudnya dari semua cerita tadi masalah mati suri gini-gini, dan lu kan total PMK juga udah 6 tahun sekarang. Yang bikin lu maksudnya bertahan selama ini apa sih dengan konten-konten horor ini? Berarti lu udah into ke situ, udah cinta gitu. Kan kalau soal audio dubbing lu udah pasti passion lu dari kecil lah gitu Bim. Gak mungkin lu tinggalin gitu. Lu juga soal media-media mungkin dan hitungannya siaran, dan lu gak akan tinggalin. Cuma kan horor ini kan maksudnya another genre. Yang bikin lu bertahan sampai 6 tahun itu apa berarti? Mengutip kalimat Mas Danu, masalah perut Pak ini udah. Oh, jatuhnya udah ke situ ya. Kebetulan ada duitnya masih ngalir. Bapak kenapa bertahan di industri? Ya kalau saya sih ya nyari kerjaan aja Pak, maksudnya nyari ini aja sih waktu luang kan, ya udahlah gitu. Kalau gua cuma kalau ditanya horor, gua nggak akan selama itulah. Gua sempat bikin konten horor Bim, tapi di YouTube ini, tapi nggak nyaman karena kayak bukan bidang gua, makanya lu kan gua yakin kayak gua bukan bidangnya. Itu gitu. keywordnya nyaman ngejalaninnya. Ini dari sesuatu yang pondasinya tuh nyaman gitu. Kita bikin podcast buat tongkrongan, bukan dari tongkrongan bikin podcast gitu. Mindset itu karena balik gitu. Ya karena di PMK tuh maksudnya itu tuh jadi ruang buat kita main gitu. Meskipun koridornya horor, tapi bercandanya tuh, dan orang-orang yang ada di PMK tuh yang bikin kita ya udah jalanin aja lah, gimana caranya nih harus tetap hidup ibaratnya. Gitu. Mungkin misinya beda sama Bimo di voiceover gitu misalkan, atau gue lewat medium-medium gue yang lain. Tapi di PMK ini jadi batuk gue. Iya kan. Itu tuh sesimpel kita pengen ngehibur orang aja Pak. Gitu. Lewat cerita horor dengan gaya yang kita bawain gitu, yang gue rasa nggak semua orang bisa ngelakuin itu gitu. Iya, apalagi kan sempat ada masalah tuh yang Bimo cerita soal Malam Kliwon, ternyata sudah jadi udah dihakiin ya.
Ternyata ya yang kayak gitu-gitu dan akhir tapi sekarang udah aman kan ya? Aman. Aman. Sudah masalah. Tapi berbelit-belit itu permasalahan gitu enggak. Ngurusnya enggak ribet kan ya? Aman kan, kita di negara yang kita bisa aman lah gitu, maksudnya mengurus tuh gampang, apa-apa Oke, gampang gitu. apa tuh lagi? Dan Iya, apa tuh? Oh iya. Kan NKRI, Pak. Oh iya. Bulu kuduknya merinding langsung kalau di ngomongin tentang birokrasi dan lain-lain, bulu kuduknya merinding Gue gitu. lebih horor itu sih daripada tadi kuntilanak. Udah dibersihin belum? Kayaknya lebih serem bahas birokrasi Tapi negara kalau ini dah. ngomongin tadi ya Mal, anjing langsung dipotong. Iya. Nggak, tapi berarti PMK nih jalan 7 ya, berarti udah jalan ke 7 Jalan tahun 7. kan. Kedepannya mau ngapain lagi lu? Maksudnya ada gebrakan apa lagi nggak PMK ini supaya bisa atau kayak gini-gini aja deh yang penting ngalir gitu. Enggak dong. Iya. Kita walaupun tadi buat tongkrongan dan lain-lain kan, Iya. yang paling susah memang bertahan ya. Kita Iya. tetap ada beberapa roadmap lah gitu ke depannya. Oke. Bukan berarti kita main-main doang gitu. Tapi gue menarik sih tadi lo nanya apa yang membuat kita bertahan gitu selain tadi misi kita begitu ya. Iya. Cuman yang gue lihat nih kan kita yang sering tuh 1, 2 produser 2. Satu buat YouTube, satu buat di Spotify, editor gue Danu. Terus ada 1 sosmed gitu. Oke. Nah, ini masing-masing orang nih stres nih dengan kerjaannya masing-masing gitu. Ya kan mereka kan freelance juga Iya. gitu. Iya. Nah, PMK tuh jadi ruang bermainnya gitu loh buat mereka-mereka juga. Pun ternyata buat gue sama Danu. Jadi kalau ada sesi PMK kayak nggak kerja Pak gitu. Ngejalanin itu kayak nggak kerja Oke. gitu. Jadi enak aja, enjoy aja gitu. Ya berarti roadmapnya yang selanjutnya apa nih PMK? Tapi kalau brand IPO. kayaknya mau IPO. Iya. Oh udah ke arah situ ya? IPO, Oh, udah. tapi Anjir. opsinya 2. Antara jadi IPO atau jadi ormas. Ya, ormas tuh legal loh Pak. Ya legal lah. Legal, ormas tuh Emang legal. Emang kenapa? Kok lo ketawa? Iya nggak ada Lu masalah. ada masalah sama ormas? Iya, Nggak ada masalah. Kok kayak ngeledek gitu? Kan gue orang voice over nih. Gue tahu intonasi ketawa lo tadi gitu tuh. Oh iya. gitu. Giggling lo tuh nggak enak tadi. Oh nggak enak tuh ya? Iya. Gua rubah deh karena kan orang voice over. Ape. Habis mau gimana? Berusaha natural juga pas nyebut keywordnya ormas aja sulit. Disuruh natural sulit. Gimana nggak ada? Roadmapnya pasti kita pengen nge-extend dalam format-format yang lain lah. Iya. Tadi kan dari audio konten jadi Iya. video konten, Ya, terus sekarang jadi udah video. event. Kemudian ada event ada ya? merchandise juga, ada event, ada merchandise juga, dan mungkin upcoming akan film atau series, Iya. gitu-gitu sih Pak. Iya. Intinya di expand lah secara format, jadi nggak cuma hidup di audio konten doang. Dan kami melibatkan teman-teman gitu. Karena kan teman Kliwon ini sebutan pendengar kami kan ada di grup Telegram ya. Walaupun kita nggak bisa nyenengin semua orang di komen dimanapun gitu, tapi ada beberapa yang kita jadikan riset gitu. Iya juga ya idenya. Oh iya juga ya, permintaan dia kayaknya belum pernah kita lakuin nih gitu. Gitu-gitu sih. Jadi kita melibatkan si ekosistemnya PMK ini untuk growth bareng yuk gitu. Iya. Bikin brand opor kali, bikin brand opor ayam gimana? Bukan Opor malam Kliwon. Gitu aja lulus. lebih ke apa? Honje kali ya, sambal honje PMK. Ya karena pasti kedepannya lu juga akan ada bisnis bareng gitu kan, yang berhubungan sama PMK enggak ya? Kayak bikin rumah horor gitu. Ya, pengen. Ya kan pasti Pengen, ada kan pengen. kalau ini kan biasa rumah horor di mana gitu kan Bikin bikinnya. wahana. Iya, Ya, bikin maksudnya wahana. experience. Iya kan Iya, itu iya. bisa tuh lu bikin kayak gitu. Bisa. Iya dan PMK sendiri juga kan ibaratnya kayaknya kalau horor gue nggak tahu ya, dari brandnya sulit. Enggak. Sulit. Iya kan sulit kan Gue maksudnya. bisa kalau- katakan sulit. Iya maksudnya kayak saya nggak mau brand saya masuk ke podcast horor, takutnya jadinya brand saya jadi terlihat serem gitu-gitu. Iya. Nah jadi berarti sejauh ini yang bisa bikin bertahan secara tadi lu bilang finansial apa? Kan eksklusif udah nggak Spotify Betul. kan? Betul. Jadi apa? Ilmu gendam. Wah bagus. Iya pesugihan dan juga ini apa perdukunan. Penglaris Pak, kita Oh, iya. jual itu minyak Oh penglaris. iya jadi monyetnya itu ya air liur monyet itu. Gue kan sering diceritain gitu kan kalau misalkan ke puncak jangan makan sate. Tuh kenapa? Kalau ada orang ngeliat tuh ada monyetnya ilernya lagi ke Atau lu udah coba pocong. lu coba bawa pulang enggak tapi emang itu kadang-kadang jadi di rumah gua di Kelapa Gading itu ada yang satu baksonya nih ngantrinya parah setiap hari. Cuma bakso gerobakan. Gue penasaran kayak kok ngantri banget. Setiap kali supir gokar bilang, Mas Kemal udah nyoba di situ nggak? Nggak.
emang enak Pak, enak gitu-gitu. Selalu gue nanya, Bapak bawa pulang apa makan di situ? Selalu nanya gitu. Bawa pulang sih, masih enak di rumah, masih enak. Oh enak beneran. Aman berarti. Bukan pesugihan. Kan patokannya selalu gitu kan. Patokan, itu jadi iya, patokan maksudnya tuh. mau makan di tempat apa dibawa pulang. Kalau dibawa pulang gak enak berarti pesugihan. Karena, true story, gue pernah makan nasi uduk apa gitu di Bekasi apa di Galaksi gue lupa. Nasi uduk ini rame terus. Bahkan warga situ juga bilang, gak ada spesialnya Pak itu. Tapi rame terus. Coba Bapak beli makan di situ sama bawa pulang. Nah waktu itu gue makannya, jadi tempatnya teman gue tuh di seberangnya. Jadi gue coffee shop gitu. Kita boleh nggak gue beli nasi uduk tuh soalnya rame terus. Beli aja malah makan di sini dia bilang. Pas kita beli di sini, beli di situ kita makan di tempat coffee shop ini. Cobain enak nggak? Biasa aja sih. Kok bisa rame ya? Nah, gitu doang dia senyum. Maksudnya dia nggak ngasih tahu bahwa itu ada pesugihan atau enggak. Iya, teman lu senyum doang. Iya kayak kan? Cuma gitu doang tadi. Kena kamu. Kena lu kan. Tuh, lu udah Inilah pocong. produk pesugihan. Tapi ada brand mie Oke. besar Wah. di Indonesia yang menurut salah satu cerita siapa tuh waktu itu? Jadi anaknya si temennya dia gitu ke sana ketakutan di store yang cukup gede di pusat Jakarta lah. Oh, anjing. Wah ketakutan. Kenapa? Karena ada makhluk besar yang menitilin apa sih? Bulu. Iniin koreng. Oh iya, luka Luka-luka, bekas-bekas koreng gitu. Gue yakin lo pernah makan mie-nya. Anjing. Dan itu rasanya stabil sampai sekarang, Pak. Iya, legend, ini legend. Pak. Oh ini Legend bukan brand baru ya, Legend ya. Legend. Anjing. Ntar kita Ntar offer aja. aja Ini deh. Offer aja. Dan emang gue sering makan sama Ken dulu. Pasti. Dan Gua bisa itu pastikan. diakuin sama temen nyokap gue juga. Oh Anjing. jelas mas gitu. Kalau enggak mah nggak mungkin sestabil ini gitu. Anjing. Brand legend ini. Wah kita dapat teaser kita dapat. Anjing gila ya. Wah nanti deh operator kita bahas ya. Oh gitu. Tapi emang kalau pesugihan tuh emang kayak gitu sih. Di puncak sih yang paling terkenal. Kayaknya yang nonton juga tahu deh. Ada sate satu rame banget tapi terkenal pesugihan. Bahkan waktu itu ya. Ini bisa dibenerin atau enggak ya. Ketan susu Kemayoran kan rame terus ya. Ketan susu Kemayoran. Jadi pernah suatu hari ada orang bingung kayak ini kok rame terus ketan susu Kemayoran. Padahal menurut dia biasa aja gitu. Sehingga dia mencari tahu apakah bener ada monyet liurnya kena ketan susu gitu. Terus gue bilang aja ke orang-orang di situ, Pak kalau ada yang meragukan ini enak atau enggak bawa pulang aja. Soalnya saya penggemar yang bawa pulang, enak-enak aja kok. Maksudnya patokannya ya dibawa pulang aja gitu. Indikatornya kayak kalau dibawa pulang masih enak, ya udah aman. Soalnya ketan susu rame terus kan. Padahal ketan susu yang lain ada tuh nggak serame itu. Ya mungkin dia ngikut sampai rumah kan. Dan lagi-lagi monyet yang disalahin kan. Aibat deh. Mungkin ngikut sampai rumah kali jadi enak juga. Tolol banget orang. Logikanya terbalik. Unpopular opinion. Iya ternyata ngikut. Berapa banyak itu monyet yang harus ikut? Ya kan kalau orang pada dulu pulang. yang mistis mah nggak ada kayak ini aja, Nggak ada hitungan kagak pasti. busin aja. Busin gitu. Ya tapi lu berdua suka nonton film horor tapi kalau horor suka nggak film-film horor gitu? Malah gue nggak terlalu suka lagi. Gue nggak terlalu suka ya. Kalau dibilang suka sih Enggak, juga. Pak. iya. Capek Pak nonton film horor. Oh capek. Masa horor yang baru-baru ini juga nggak ada yang ditonton gitu. Dikagetin Oh tuh capek. nonton beberapa. Biasanya podcaster horor ini ada beberapa yang memang suka nonton film horor juga. Kayak Banyak. kayak RJ5 tuh si Fajar tuh suka tuh nonton film horor tuh dia tuh. Tapi dia suka nonton film horor dan sejarah-sejarah Indonesia. Makanya gue bingung kadang-kadang kok lu malah sukanya sejarah Indonesia tapi bidangnya malah horor gitu-gitu. Tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa dunia horor ini emang pasarnya gede, apalagi terutama di Indonesia kan. Iya. Nah, gue makanya nanya soal film horor. Takutnya mungkin lu ada pengaplikasian ke sana karena kita bertiga aja pernah meeting soal mau bikin film horor Malam Kliwon dong gitu-gitu kan. Cuma akhirnya gue jadinya film komedi juga. Emang kayak rezeki gue tuh apa kita horor komedi aja ya jadinya ya. Untuk film selanjutnya enggak, gue dari kemarin kan selalu pitchingnya ayo gue mau bikin film horor nih yang bener dong. Ada nih temen gue di podcast Malam Kliwon, ayo ujung-ujungnya ngerjain komedi Oki Rengga juga kan. Komedinya komedi Oki Rengga lagi spesifik. Iya maksudnya tetap ujung-ujungnya ke situ. Walaupun teman gue si Dono udah bikin tuh Pak podcast mendoan yang apa pesugihan sate gagak. Sate gagak. Nah sebenarnya kan kalau gitu dari dulu kita meeting ke arah situ aja ya kayak pesugihan sate gagak, yang kayak gitu-gitu Sekawan arahnya. Limo, dulu Sekawan Sekawan Limo Limo, juga. Nah jadi kan makanya gue nanya soal film horor. Lu berdua ada kepikiran ke arah situ juga nggak? Masalah kan tadi lu bilang mau series. Tapi mau bikin film ada. Kalau dibilang Ada. ada mah pasti ada, Pasti ada, Pak. Pak. Berarti genrenya horor pure apa mau horor komedi kayak Sekawan Limo atau Nggak bisa kita spesifikin dari sekarang mungkin, tapi dari roadmap tuh adalah
film tuh jadi salah satu rencana checklist aja gitu. Iya. Jadi checklist ya. Makanya kita doakan bareng-bareng teman-teman semoga PMK bisa bisa terus long lasting. Berarti sebelum udahan tips masing-masing ya. Cara bertahan di industri. Wah, bab-bab tiba-tiba bab. Film lansia nanti kita bikin deh. Film lansia horor. Nah, belum ada tuh. Kalau di Amerika horornya udah mulai ke anak kecil. Nah, ya kita ke anak tua. Kecil tapi tua. Iya. Balita umur 56 tahun. Anak tua tuh gitu tuh. Kecil tapi tua. Nah, jadi tips deh masing-masing cara bertahan di industri masing-masing aja ya. Dari lu kan lu pasti udah PMK udah 6 tahun. Apa dong buat yang lagi nonton? Tips buat bertahan di industri ya. Iya. Kalau gue sih berpegang sama value yang lu pengen kejar aja sih. Gitu. Maksudnya balikin ke diri sendiri gitu ya. Lu di hidup yang lu jalani sekarang tuh pengen contribute apa sih ke sekitar, atau lu pengen dikenang sebagai orang yang kayak gimana sih. Nah, itu yang bisa jadi pegangan lu sih. Gitu. Kalau gua sekarang ya kalau ditanya kayak gitu, gue cuma pengen ngehibur orang sama inspirasi orang, udah itu doang. Itu doang ya. Cara lu biar bisa bertahan di industri ya. Iya. Ya kalau lu Pak Bim apa Pak Bim? Kan lu juga termasuk di dunia ini, udah dunia audiovisual, semua kan udah panjang lah tadi voice over, dubbing, pokoknya soal audio panjang lah sampai sekarang podcast nih. Ada ininya nggak? Tipsnya apa lu bisa bertahan? Apa main tunggal lu ya? Jatuhnya voice over lu main tunggal ya? Banyak banget. Oh iya banyak ya voice over. Orang kita yang nyiptain komunitinya bahkan gitu. Oh iya benar-benar. Sepak bola pragmatis aja Pak. Asik. Tapi kan asik. Boleh. Besok nggak makan nih, kita cari duit sekarang gitu. Tapi kan kalau gitu memang standar aja ya. Kalau gua tahu aja yang lo lakuin ini tujuannya buat apa. Karena banyak banget yang nggak tahu nih, nggak tahu lah Mas, gua pokoknya jalanin aja yang sekarang gitu. Ya jalanin yang sekarang mah memang harus dijalanin. Cuman mau kemananya gitu, apa nih tujuannya buat apa gitu, mau kemana, kalau bisa lebih detail kapan lo mau mencapainya. Ketika ada timeline itu kan berarti nanti ada apapun yang dilakukan tuh ada checklistnya gitu. Kalau gue sih ada timelinenya itu gitu.